Kasus perdata internasional. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way. Halo Sobat HPI, kembali lagi bersama kami di HQ Furniture Legal Corner, tempatnya furnitur dan hukum ketemu. Nah, kali ini kita bakal bahas kasus seru nih yang melibatkan kasus ekspor antara CV Hawker Furniture di Indonesia dan perusahaan besar di Korea Selatan. Jangan lupa disimak ya, karena akan banyak drama Kejutan dan pengetahuan. Dalam kasus ini yang menjadi penggugat itu adalah CV HQ Furniture yang merupakan perusahaan ekspor mebel yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini CV HQ Furniture itu merupakan pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kasus ini. Nah, sementara itu tergugatnya adalah perusahaan besar di Korea Selatan yang merupakan pembeli dari produk mebel CV Hawker Furniture yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Nah, awal kronologinya itu, CV HQ Furniture itu melakukan promosi lewat pasar internasional. Nah, lewat promosi ini, salah satu perusahaan asal Korea itu tertarik untuk melakukan kerjasama dengan CV HQ Furniture ini. Lalu, perusahaan asal Korea ini menghubungi CV HQ Furniture untuk melakukan kerjasama. Kerjasama itu dimulai dengan proses transaksi, di mana perusahaan asal Korea melakukan penyelidikan harga dengan meminta surat permintaan kepada CV HQ Furniture. Kemudian dilanjuti dengan tawar-menawar harga sampai dengan tahap pemesanan, yang pada akhirnya berakhir pada penandatanganan kontrak ekspor mebel atau sales kontrak. Nah, ini merupakan salah satu contoh nyata dari perdagangan internasional antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Korea. Nah, dalam kontrak itu tadi itu memuat hak dan kewajiban para pihak, pengaturan metode pembayaran, pengiriman barang, sampai dengan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan. Nah, namun dalam hal ini, perusahaan asal Korea itu melanggar kewajibannya, di mana perusahaan asal Korea ini tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah kita mengetahui awal mula kerjasama dan isi kontraknya, kita lanjut ke tahap kronologi selanjutnya. Nah, ketika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak Korea, CV Hawker Furniture dihadapkan oleh dilema apakah menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan saja atau melalui jalur hukum. Nah, perlu diketahui bahwa metode penyerahan barang dalam kontrak ini adalah metode free on board, yang artinya seluruh tanggung jawab CV Hawker Furniture itu telah tidak ada lagi setelah barang diserahkan ke pelabuhan Indonesia. Dan artinya seluruh resiko atas pengiriman barang tersebut akan menjadi tanggung jawab si pembeli. Nah, namun untuk masalah pembayaran itu tetap tanggung jawab pembeli, terlepas dari metode free on board tadi. Disinilah muncul potensi sengketa. Nah, akhirnya CV Hawker Furniture memutuskan untuk menggunakan jalur kekeluargaan, menggunakan mediasi dan negosiasi. Jadi dia tidak menggunakan jalur litigasi atau hukum karena proses hukumnya yang panjang serta biayanya yang tidak murah, mengingat ini melibatkan hukum dengan lalu lintas antar negara. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini tidak dilakukan gugatan ke pengadilan ataupun arbitrase. CV HQ dan juga pihak Korea sepakat untuk melakukan musyawarah. Keputusan untuk bernegosiasi ini sesuai dengan prinsip hukum perdata internasional, di mana sengketa antar negara sebaiknya diselesaikan secara efektif dan juga efisien tanpa menambah beban biaya dan juga waktu. Namun, seandainya kasus ini sampai ke ranah litigasi, maka secara hukum, kompetensi absolut untuk mengadili sengketa ini ada di pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jurisdiksi pengadilan biasanya mengacu pada prinsip actor successor forum rei, di mana gugatan diajukan berdasarkan domisili tergugat. Namun, pada praktik bisnis internasional, banyak para pihak yang melakukan arbitrase dan juga forum netral. Dalam kasus ini, kontrak ekspor yang dibuat tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai pilihan hukum choice of law dan ataupun ketentuan forum choice of forum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini didasarkan pada teori lex loci contractus, yaitu hukum tempat kontrak dibuat. Karena CV HQ Furniture itu berbasis di Indonesia dan mereka yang mengajukan penawaran, maka
hukum Indonesia lah yang berlaku. Selain itu, dalam dunia perdagangan internasional, pedoman seperti Incoterms 2020 juga penting. Di dalam Incoterms ini mengatur ketentuan mengenai ketentuan pengiriman barang, pembagian biaya, tanggung jawab, dan resiko antar pihak dan beralihan resiko antar pihak. Dengan tidak adanya klausul hukum yang tegas, maka resiko interpretasi menjadi lebih tinggi dan menyulitkan penyelesaian sengketa. Karena itu, penting ke depan bagi eksportir untuk mencantumkan pilihan hukum ke dalam setiap kontrak ekspor internasional. Nah, teori apa aja sih yang menyangkut sama kasus ini? Teori yang menyangkut sama kasus ini yaitu Lex Loci Contractus. Lex Loci Contractus itu apa sih? Lex Loci Contractus itu adalah hukum tempat di mana kontrak itu dibuat. Jadi, kalau PT Hakyur sama perusahaan Korea bertemunya di Jakarta dan menandatangani kontrak di Jakarta, bisa jadi nih guys, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Kecuali PT Hakyur sama perusahaan Korea ini tidak punya kesepakatan menggunakan hukum yang mana. Nah, untuk melindungi eksportir seperti CV Hakyur Furniture, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang cukup kuat, yang mana dalam pasal 41-nya, undang-undang ini tuh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengundur eksportir. Nah, ini tuh bertujuan untuk meminimalisir kerugian bagi si eksportir. Nah, selain itu, dalam aspek pengangkutan, tanggung jawab pengangkutan itu diatur dalam KUHD dan juga diatur dalam Peraturan Pelayaran Nasional. Nah, menurut kalian, teori apa lagi sih yang menyangkut sama kasus ini? Nah, gimana nih guys? Kalian udah paham kan tentang sengketa PT Hakyur sama perusahaan Korea? Ini tuh juga termasuk dalam sengketa perdata internasional loh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, And Subscribe. Dadah.